Dimana dikatakan pada saat itu Denny lagi mengenakan jaket gelap, topi baseball serta kacamata hitam dan hadir di tengah-tengah peringatan ulang tahunnya di rumahnya di Memphis tadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kita ketemu lagi di hari Selasa, di mana Nadia akan kembali menceritakan kisah biografi dari salah satu musisi atau The King of Rock and Roll, yaitu Elvis Presley. Udah lama kali rasanya aku udah gak bahas soal musisi lagi. Ini untuk wawak yang udah ngikutin aku dari lama kali pasti tahu kali kalau aku tuh dulu suka bahas beberapa musisi-musisi di dunia beserta beberapa konspirasinya, kayak Paul McCartney, John Lennon, Jim Morrison, Michael Jackson, The King of Pop, Freddie Mercury, Robert Johnson, macam-macam lah itu. Kalian boleh tengok lah, nanti aku sertakan aja lah linknya di bawah ya. Dan sekarang aku akan balik lagi menceritakan biografi dari seorang musisi atau The King of Rock and Roll, yaitu Elvis Presley ya wak. Jadi Elvis Presley ini memang sangat terkenal pada pertengahan tahun 1950-an, baik di radio, di TV, di layar lebar, di dunia wak. Karena dia ini merupakan bintang sekaligus raja rock and roll yang paling penting dalam sejarah musik Amerika. Dan yang pastinya dia ini adalah ikon dari idola remaja pada saat itu. Untuk penjualan albumnya melejit kali wak. Menurut laporan majalah The Rolling Stones, Elvis ini ditaksir telah menjual kurang lebih 1 miliar album di seluruh dunia. Dan sementara Recording Industry Association of America mencatat kalau Elvis ini masih berada di puncak untuk penjualan terbesar baik dalam kategori gold, platinum atau multi platinum. Makanya nggak heran wak kalau misalnya Elvis Presley ini menjadi salah satu ikon budaya paling berpengaruh dalam satu generasi, dan juga dikatakan dia ini melambangkan generasi pop pasca perang dunia wak. Oke, jadi gimana kisah lebih lengkapnya lagi seputar Elvis Presley ini? Check it out. Oke wak, jadi Elvis Presley ini memiliki nama lengkap Elvis Aaron Presley yang lahir pada tanggal 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi dari sepasang suami istri yang bernama Gladys Love Presley dan Vernon Elvis Presley wak, yang berasal dari pasangan yang sederhana. Tapi biar kalian tahu, Elvis Presley ini memiliki saudara kembar, di mana Jesse Garon Presley lahir pada tanggal 35 menit sebelum si Elvis ini lahir. Tapi sayangnya wak, saudara kembar dari Elvis ini tidak mampu bertahan lama dan dia pun meninggal dunia. Nah, sejak kecil wak, Elvis beserta keluarganya ini hidup sederhana aja. Bahkan yang mereka ini sering meminta bantuan pangan kepada para tetangganya dan pemerintah, di mana ayah Elvis pada saat itu hanya bekerja serabutan aja. Lalu pada tahun 1938 mereka ini terpaksa kehilangan rumah mereka setelah Vernon, ayahnya Elvis Presley ini, didakwa atas sebuah penipuan dan ditahan selama 8 bulan di penjara. Akhirnya Elvis sama Mama Ep pindahlah ini menumpang tinggal di tempat kerabat-kerabatnya. Tapi walaupun demikian, mamanya si Elvis ini adalah seseorang yang sangat taat beribadah dan suka membawa Elvis ini untuk menghadiri ibadah-ibadah di gereja Pantekosta, di mana di sanalah Elvis ini mulai menemukan inspirasi bermusiknya. Kemudian pada bulan September tahun 1941 si Elvis ini mulai lawak bersekolah di East Tupelo Consolidated, di mana dia ini disebut sebagai murid yang biasa-biasa aja. Namun pada tanggal 3 Oktober tahun 1945 guru Elvis di sana membujuk si Elvis kecil ini untuk ikut berkontes bernyanyi wak. Pada saat itu Elvis menggunakan busana cowboy membawakan lagu Country Old Shape saat doa pagi di sana, dan dia pun meraih peringkat kelima. Dan tidak lama setelah itu Presley pun mendapatkan hadiah sebuah gitar dari mamanya pada ulang tahunnya yang ke-11 tahun pada tahun 1946 wak. Dan mulai dari situlah dia ini belajar bermain gitar bersama 2 orang pamannya dan seorang pastor baru di gereja keluarganya sana. Tapi wak, si Elvis ini tumbuh menjadi anak yang pemalu kali. Elvis pernah mengatakan nih, aku ambil gitarku, aku menonton orang-orang sambil belajar untuk memainkan beberapa irama. Tapi aku nggak pernah bernyanyi depan publik wak, karena aku ini pemalu kali orangnya, kata dia gitu. Dan pada bulan September tahun 1946 wak, saat si Elvis ini kelas 6, dia pindahlah itu ke sebuah sekolah baru di sebuah daerah bernama Milam, dan di sana pun dia tetap dianggap sebagai murid yang pemalu dan yang suka menyendiri gitu. Kemudian gak lama setelah itu keluarga mereka ini pindah lagi ke Memphis pada tahun 1946 setelah mereka bermukim selama hampir setahun di asrama. Dan pada masa si Elvis ini bersekolah di L.C. Humes High School, Elvis ini cuma dapat nilai C wak dalam pelajaran musik. Dan selain itu juga dia ini sering lah wak diejek-ejek sebagai anak mama, dan tetap menjadi orang yang sangat pemalu untuk tampil di depan umum. Lalu pada tahun 1950 dia ini udah mulai nih wak giat mempraktekkan gitarnya di bawah bimbingan Jesse Lee Denson, yang merupakan seorang tetangganya yang lebih tua 2,5 tahun lah dari dia. Dan sejak bermain gitar bersama Jesse itu, akhirnya mereka beserta 3 anak yang lain, kawan-kawan mereka yang lain tuh membentuk sebuah kelompok musikal di mana mereka ini akan bermain di gereja. Terus setelah lulus dari SMP itu, di masa SMA-nya Elvis ini mulai
benar-benar mencoba membuka dirinya untuk berani tampil di depan umum gitu, Wak. Dimana dia ini mulai berkompetisi musik pada bulan April tahun 1958 sambil bernyanyi dan bermain gitarnya tadi. Dan pada saat itu dia perform dengan membawa lagu yang lagi hit sekali pada saat itu dari Teresa Brewer yang berjudul Till I Waltz Again With You. Dan setelah tampil di kompetisi itu, Elvis menyatakan bahwa penampilan tersebut betul-betul meningkatkan reputasinya. Dimana Elvis pernah mengatakan, aku memang gak populer di sekolah, aku juga gagal bermusik di sekolah nih, tapi saat mereka melihat tampilanku di acara bakat tadi, saat aku tampil di atas panggung, aku mendengar orang-orang berkerumun dan bersemarak, dan itu karena aku. Dan hal inilah yang mengangkat tentang bagaimana aku ini menjadi populer setelah kompetisi itu, kata si Elvis, Wak. Nah ini ya, udah mulai pede deh nih tampil depan orang, udah mulai banyak penggemarnya. Sekarang kita masuk ke perjalanan karirnya Elvis Presley, Wak. Check it out. Nah, jadi Wak, setelah si Elvis ini lulus sekolah pada tahun 1953, dia mengerjakan sejumlah pekerjaan sambil mengejar impian musiknya. Awal perkenalan Elvis dengan dunia rekaman ini dimulai saat musim panas tahun 1953, di mana si Elvis ini membayar kurang lebih $4 untuk bisa merekam 2 buah lagu di perusahaan Sun Studio sebagai hadiah ulang tahun untuk mama Wak. Nah, pendiri Sun pada saat itu yang bernama Sam Phillips tertarik nih, Wak, sama suaranya si Elvis, dan dia pun memanggil si Elvis pada bulan Juni tahun 1954 untuk mengisi posisi penyanyi ballet yang pada saat itu lagi kosong. Dan akhirnya sejak saat itulah Wak, Presley ini mulai tour, mulai rekaman, dan mencoba mengejar terobosan besar pertamanya yang diwujudkannya dari single pertamanya Presley yang berjudul That's Alright pada tahun 1954, Wak. Dan setelah itu nih, Presley ini semakin terkenal, Wak, dan diundang kemana-mana. Dia bekerja juga sebagai musisi dan aktor. Dan tahun 1956 merupakan awal karir dari Elvis Presley ini menjadi penyanyi profesional. Terus Wak, pada tanggal 27 Januari tahun itu juga Elvis ini akhirnya merilis single pertamanya lagi. Terus sampai akhirnya di tanggal 23 Maret di tahun itu Elvis pun langsung merilis album pertamanya yang bertajuk Elvis Presley. Dan selain itu juga ada film pertamanya yang berjudul Love Me Tender yang menjadi hits box office pada saat itu. Dan secara keseluruhan nih Wak ya, kalau misalnya dihitung-hitung, Elvis ini sudah tampil lebih dari 31 judul film. Dan selain itu juga di titik puncak karirnya nih Wak ya, dia ini tetap harus tunduk pada negara dan tetap menjalani wajib militer. Walaupun demikian, wajib militer ini tidak dapat meredam karirnya Presley yang berkembang pesat, dan dia pun menerima draft pemberitahuannya pada tahun 1957 dan dia ini dilantik menjadi angkatan darat pada bulan Maret berikutnya. Terus dia pun akhirnya bertugas di Jerman selama sekitar 1,5 tahun lagi. Tapi sayangnya Wak, sesaat sebelum Presley ini berangkat ke Eropa, ibunya tercinta yaitu Gladys pun meninggal dunia. Dia pun diberikan cuti untuk kembali ke Memphis untuk pemakaman ibunya, dan yang pasti dia ini sangat sedih atas kematian mamanya. Tapi walaupun demikian, Presley ini tetap kembali untuk bertugas di Jerman tadi. Dan selama di Jerman, Wak, semangat ini sedikit terangkat ketika dia ini bertemu dengan seorang wanita remaja muda yang bernama Priscilla Beaulieu. Dan akhirnya dari situlah pasangan ini mulai jatuh cinta, Wak. Namanya lah karir lah pula kan, Wak ya, pastilah ada lika-liku gitu kan. Sama juga nih kayak si Elvis, dimana setelah dia ini meninggalkan angkatan darat pada tahun 1960, Elvis ini melanjutkan karirnya dan segera kembali ke puncak tangga lagu dengan soundtrack untuk filmnya G Blues. Dia terus membuat lagu-lagu dan berakting di film-film seperti Blue Hawaii sampai ke Viva Las Vegas, Wak, pada tahun 64. Meskipun film-film ini sering menuai kritikan dari beberapa penonton, tapi tetap mendatangkan cuan atau keuntungan, dan soundtrack film itu selalu laris manis, Wak. Tapi sayangnya nih ya, pada akhir 1960-an Elvis Presley ini tampaknya kehilangan daya tariknya sebagai aktor. Dan selain itu juga karir musiknya mulai terhambat nih, Wak, karena hilangnya peranan dia dalam memilih jenis lagu yang akan dia mainkan. Dan selain itu juga terjadi kebangkitan musik Britania atau Inggris, dimana kayak The Beatles, The Rolling Stone, dan lain-lain itu udah mulai masuk kan. Udah mulai agak meredup nih dia. Tapi untuk membuktikan bahwa dia ini masih menjadi the king rock and roll, Wak, dia pun tampil di sebuah acara TV pertamanya pada tahun 1968 yang sering disebut dengan Comeback 68. Dan dari saat itulah karir musiknya ini kembali bersinar lagi setelah dia ini mendapatkan kesempatan dalam acara tersebut untuk bermain dalam jalur yang paling dia sukai, yaitu rock and roll. Dan pada tahun berikutnya Elvis ini mulai menampilkan penampilan live yang laris sekali di berbagai tempat, dan diawali dari Las Vegas dan berlanjut lagi tuh ke negara-negara bagian di Amerika Serikat lainnya. Dan antar tahun 1969 sampai 1977, The King of Rock and Roll ini sudah tampil dalam 1000 acara dan tiketnya selalu terjual habis. Nah, untuk urusan asmara
parahnya, Wak, tadi kan aku bilang Elvis ini akhirnya jatuh cinta dengan seorang remaja bernama Priscilla. Nah, hubungan mereka tetap berlanjut, Wak, yang sampai akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1967 mereka pun menikah nih di Las Vegas. Dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Lisa Mary. Tapi sayangnya, Wak, pernikahan mereka ini nggak bertahan lama karena pada tahun 1970-an pernikahan Presley ini berantakan. Pasangan itu pun bercerai pada tahun 1973 dan Priscilla pun menerima hak asuh dari si Lisa Mary. Dan setelah perceraian itu, Elvis ini juga mulai bergumul dengan masalah pribadi lainnya, Wak. Termasuk kecanduan obat resep, Wak. Dimana bintang rock ini yang tadinya kurus sedang berjuang melawan masalah berat badan dan gaya hidupnya yang mulai rusak lah gitu. Sampai akhirnya pada sebuah musim gugur dia pun harus terpaksa dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan yang berhubungan dengan obat-obatan. Tapi terlepas dari masalah pribadinya, Wak, Elvis ini tetap menjadi daya tarik yang paling populer di Las Vegas dan dalam beberapa tour. Dan dia ini pun tampil di konser terakhirnya pada bulan Juni tahun 1977 di Indianapolis, Indiana, Wak. Kenapa terakhir, Wak? Karena memang setelah dia menyelesaikan konser itu dia balik ke rumahnya yang ada di Memphis, Graceland, Wak, untuk kembali mempersiapkan tour lainnya. Tapi sayangnya Elvis ini tidak bisa menampilkan lagi tampilannya yang memukau karena Elvis meninggal dunia. Nah, jadi, Wak, pada saat sedang mau mempersiapkan tur berikutnya itu, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1977, Elvis ini ditemukan oleh pacarnya yang bernama Ginger Eden di lantai kamar mandi di Graceland itu dan tidak bernapas, Wak. Gak bernapas dan terdapat muntahan gitu di tubuhnya. Dalam kondisi panik itu, akhirnya stafnya si Elvis ini mengontak ambulan yang segera melarikan tubuhnya si Elvis ini ke Baptist Memorial Hospital. Nah, Baptist Memorial Hospital ini sebenarnya bukanlah rumah sakit terdekat dari rumahnya si Elvis tadi, Wak. Tapi entah kenapa dokter pribadi dari si Elvis ini yang bernama George memerintahkan agar pasiennya ini dibawa ke rumah sakit tadi karena alasan privasi, cenah. Dan selain itu juga dokter pribadinya si Elvis ini mempercayai kalau staf beserta para medis di sana tidak akan membocorkan rahasia kalau ada apa-apa sama si Elvis gitu, supaya dia ini tetap menjaga privasi dari pasiennya ini, Wah. Udah sampailah itu di rumah sakit Baptist itu, segala upaya pun dilakukan oleh para dokter dan para medis di sana untuk bisa membuat jantungnya si Elvis ini berdetak lagi. Tapi sayangnya gagal, Wah. Dan Elvis Presley pun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.30 waktu setempat di hari itu. Kabar kematian dari Elvis yang pada saat itu berusia 42 tahun ini betul-betul mengirimkan gelombang kejut gitu, Wak, ke seluruh dunia. Karena memang penggemarnya di belahan dunia manapun, Wak. Jutaan penggemarnya shock berat. Beberapa di antara mereka bahkan dikatakan seperti tidak bisa menerima kenyataan kalau King Rock and Roll ini sudah meninggal dunia, Wak. Karena memang mendadak kali gitu, ha. Dan setelah itu Presley pun dimakamkan di pemakaman Graceland dekat dengan kuburan ibunya si Gladys beserta ayah dan nenek Elvis, Wak. Dan setelah kematian Elvis ini pun rumah Elvis yang ada di Memphis tadi di Graceland dibuka untuk umum, Wak. Dan banyak pastinya penggemar Elvis dari seluruh dunia mengunjungi kediaman legendaris tersebut setiap tahun, terutama sekitar ulang tahun Presley dan peringatan kematiannya. Nah, ini nih bagian yang aku bilang agak sedikit seru. Setelah kematian mendadaknya Elvis Presley ini, pastilah itu, Wak, muncullah banyak teori-teori konspirasi seputar kematiannya si Elvis Presley ini. Sekarang kita akan masuk ke beberapa konspirasi kematian dari Elvis Presley, Wak, ya. Check it out. Jadi, Wak, meskipun laporan resmi mengkonfirmasi bahwa Elvis Presley ini meninggal akibat sebab alami, sejumlah orang berspekulasi bahwa idolanya ini masih hidup dan sengaja memalsukan kematiannya, Wak. Dimana sejumlah teori konspirasi mulai berseliweran, salah satunya terkait penampakan helikopter hitam di sekitar kediamannya si Elvis yang konon katanya membawa Elvis ini ke Bermuda. Dimana disanalah dia ini menyembunyikan diri karena merasa lelah dengan ketenarannya, Wak. Dan selain itu juga, Wak, ya, pada tahun 1989, 3 orang penggemar Elvis sampai menciptakan The Elvis Sighting Society untuk bisa memantau kejadian nyata ini. Dan bahkan nih, Wak, ya, ada beberapa orang yang mengklaim bahwa Elvis ini tampil sebagai pemain pendukung di Home Alone tahun 1990, Wak. Nah, salah satu teori terbesar kenapa Elvis ini telah memalsukan kematiannya adalah, Wak, karena dia ini harus melarikan diri dari jeratan mafia. Dan dalam buku Is Elvis Alive yang terbit pada tahun 1968, Wak, Brewer Giorgio yang merupakan penulis dari buku ini mengaku dia ini memeriksa sejumlah dokumen rahasia FBI yang memberikan petunjuk kalau Elvis Presley ini atau The King of Rock and Roll ini masuk ke program perlindungan saksi. Dan ditambah lagi, menurut Giorgio, apabila mereka ini ditanyakan apakah si Elvis ini masih hidup saat ini, mereka akan menjawab tidak tahu. Bukannya enggak lah, orang dia udah mati, enggak tahu, kata dia gitu. Dan si Giorgio ini pun yakin kalau memang si Elvis ini tidak meninggal dunia di tanggal 16 Agustus 1977.
1977 itu. Dan setelah Giorgio ini mengutip sejumlah bukti yang diklaim berasal dari FBI, penulis tersebut mengklaim bahwa Elvis Presley ini terdaftar sebagai agen rahasia untuk menyusup ke sebuah organisasi kriminal bernama The Fraternity. Tapi sayangnya Elvis ini harus menghilang setelah perannya sebagai mata-mata itu ketahuan, wah. Bahkan ya nggak cuma si Giorgio penulis tadi itu aja. Sejumlah orang bahkan yakin kalau kunci plot Elvis untuk memalsukan kematiannya bisa dilihat di makamnya di Graceland itu, di mana nama tengah sang bintang itu konon sengaja ditulis salah, Aaron, Aaron. Padahal seharusnya Aaron, Aron atau Aaron. A-nya ditambahin gitu, Wak. Jadi seolah-olah mengatakan yang di dalam ini bukan Elvis Aaron Presley, tapi Elvis Aaron Presley. Tapi sebenarnya teori tersebut juga sempat dibantah karena belakangan jelang akhir hidupnya, Elvis dikatakan lebih suka menggunakan nama tengah Aaron atau Aaron dibanding Aaron tadi. Dan ada lagi nih, Wak, salah satu teori konspirasi yang paling aneh dan paling menghibur disajikan dalam sebuah bubah hotep karya Joe Lansdale yang difilmkan di tahun 2002 lalu, di mana dikatakan kalau Elvis ini sebenarnya tinggal di sebuah panti jompo di Texas, dan di sana dia ini bertemu dengan John F. Kennedy yang lolos dari upaya pembunuhan dan sengaja dihilangkan. Emang kelihatan kocak lucu, Wak. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang percaya sepertinya film dari Joe ini sedang mengisyaratkan sesuatu yang mengatakan kalau memang si Elvis ini masih hidup. Tapi nggak mungkin kalau John F. Kennedy masih hidup, orang udah ketembak teburai gitu kok otaknya kan. Yang gara-gara video itu kubahas langsung di take down sama YouTube. Nasib. Lanjut nih. Konspirasi lainnya, Wak, ya, berkembang di tahun 2017 lalu, di mana Elvis ini bahkan disebut-sebut mengunjungi bekas rumahnya di Graceland itu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-82 kalau dia masih hidup. Di mana dikatakan pada saat itu dia ini lagi mengenakan jaket gelap, topi baseball serta kacamata hitam dan hadir di tengah-tengah peringatan ulang tahunnya di rumahnya di Memphis tadi. Yaitu di Facebooknya Elvis Presley is Alive. Ya memang ada beberapa sejumlah orang membuat Facebook ini untuk berkumpul bersama mengeluarkan teori-teori mereka seputar Elvis ini masih hidup, dan sejumlah penggemar di sana yakin kalau memang pria yang ada di dalam gambaran tersebut adalah sang bintang mereka yang sudah berusia sepuh. Di mana juga mereka menunjukkan sebuah foto di mana ada 3 orang petugas keamanan di belakang seorang pria yang diduga Elvis, wah. Dan sejumlah penggemar di sana mengklaim bahwa bodyguard itu sedang menjaga si Elvis. Tapi nih, wah, sebenarnya ada konspirasi yang lebih gila lagi nih, dimana dikatakan iya memang si Elvis itu udah meninggal, tapi penampakan yang selama ini mereka lihat dan mengatakan kalau itu Elvis itu adalah kembarannya si Elvis, wah, yang udah meninggal dulu tuh, yaitu Jesse Garen Presley. Karena kan kalau misalnya kalian ingat, keluarganya si Elvis ini kan berasal dari keluarga yang sangat sederhana gitu kan. Nah mungkinlah itu si Jesse Presley ini diadopsi oleh keluarga lain. Nah itu tuh baru muncul si Jesse itu, wah, katanya kayak gitu. Tapi nggak mungkin lah ya. Tapi konspirasi itu juga banyak peminatnya loh, wah. Bisa jadi aja nih si Jesse nih yang selama ini nggak pernah go public gara-gara mungkin nggak mau tersaingi dengan saudara kembarnya, maka dia disuruh antengnya dulu. Nah ini si Elvis sudah meninggal baru aku muncul, mungkin kata dia kayak gitu. Oke, wah, jadi itu tadi beberapa teori-teori konspirasi seputar kematiannya Elvis Presley dan juga sedikit perjalanan hidup dari The King Rock and Roll ini. Tapi walau bagaimanapun, karya-karya dari Elvis Presley ini selalu melekat di jiwa-jiwa penggemarnya dari segala belahan dunia manapun, dan sampai saat ini pun gelar dari The King Rock and Roll untuk beberapa orang belum bisa tergantikan. Buat Wawa di sini yang merupakan penggemar dari Elvis Presley, aku mau kalian berbagi sedikit cerita kenapa kalian bisa ngefans banget sama Elvis Presley. Dan mungkin di sini untuk Wawa yang sedikit tertarik dengan konspirasi kematiannya Elvis Presley, bisa banget kasih beberapa pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan tolong jadikan kolom komentar aku ini bisa menjadi tempat untuk kita semua berdiskusi ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.